Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Puji Astuti, NIM B300210179, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Kelas Pancasila C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Penyebab korupsi. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Selain rendahnya gaji penilaian yang menjadi penyebab terjadi korupsi, di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka. Namun, kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Dampak korupsi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hubungannya korupsi dengan Pancasila. Pancasila dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas korupsi dengan tetap melihat nilai-nilai hak asasi manusia yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia. Tindakan korupsi ini merupakan pelanggaran terhadap Pancasila karena tidak ada termuat dalam nilai-nilai Pancasila yang mengizinkan warga negaranya melakukan kasus korupsi. Korupsi juga melawan atau melanggar terhadap sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ada beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, Soeharto. Mantan presiden kedua kita yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar US dollar atau sekitar 490 triliun. Yang kedua ada kasus BLBI, kasus korupsi bantuan likuiditas Indonesia, menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan pendapatan surat keterangan lunas atau SKL. Namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan dari KPK, kerugian negara akibat kasus mengkorupsi ini mencapai 3,7 triliun dan masih banyak lagi. Mengatasi korupsi. Korupsi adalah persoalan besar, paling dan kronis dalam tubuh bangsa Indonesia yang menyebabkan rakyat menderita dan perekonomian menjadi terguncang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research, dengan menggunakan buku yang sesuai dengan materi Pancasila dan korupsi. Korupsi dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap 5 sila dan Pancasila. Untuk mengatasinya, maka diperlukan kesadaran masif dan kolektif.
untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan negara. Untuk strategi ini dapat memainkan peranannya baik dalam fungsi pencegahan maupun penindakan tindakan pidana korupsi. Dalam mengatasi korupsi, diperlukan apresiasi dan sanksi yang tegas sehingga keinginan memberantas korupsi di Indonesia dapat tercapai.